Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan memulai perkuliahan eh, statistika dasar ya. Eh, untuk pertemuan pertama, agendanya hari ini mungkin tidak banyak, hanya penyampaian RPS saja. Jadi penyampaian RPS ini nanti kita akan sepakati beberapa hal untuk kita lakukan pada statistika dasar. RPS ini nanti dapat kalian akses insya Allah pekan depan. Jadi pekan ini adalah finalisasi dulu dari format yang terbaru. Saya akan sampaikan RPS dalam versi yang lama. Sebenarnya sama gitu ya. Nanti teknisnya hanya beda format saja. Oke, sebelum kita memulai, saya biasa untuk mendokumentasikan perkuliahan daring di awal dan di akhir. Kadang-kadang di tengah, tergantung polanya seperti apa, nanti nggak tentu. Kita dokumentasi awal dulu. Silakan yang masih off cam dan memungkinkan dinyalakan bisa dinyalakan. Siapa yang mau dokumentasi? Chandra, Salma, atau yang lain? Silakan. Nanti ini juga jadi sebagai bahan lampiran ya, PJMK ya, Chandra, untuk laporan ini ya. Baik, Pak. Jadi setiap daring ada dokumentasinya. Siapa yang mau ambil? Saya bisa, Pak. Silakan. Oke. Untuk ada dua slide ya, untuk slide 1, 1, 2, 3. Bentar ya, Pak. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Ya, sudah, Pak. Sudah lanjut. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Sudah. Pak. Nah, ya, baik. Oke. Jadi ini adalah RPS untuk statistika dasar semester 121. Ini pakai format yang lama. Nanti saya akan alih formatkan ke yang baru. Kita 2 SKS. Dosen pengampunya hanya saya. Dan jadi mulai semester ini dosen pengampunya saya sendiri. Jadi kita akan bertemu dari awal sampai akhir UTS, UAS sebanyak 16 pertemuan, insya Allah. Dengan materi-materi nanti full memang saya sampaikan. Nah, sebelum-sebelumnya memang ada dosen dari Prodi Statistika. Tapi per semester ini hanya dari biologi saja. Dalam hal ini saya. Nah, kita karena 2 SKS, kita mulai, kita sesuai si akad itu di jam 10 sampai 11.50. Tapi ini hal penting yang mau saya sepakati. Sebelum jam 10 kan ada kuliah nggak? Tidak ada, Pak. Kita dari sebelum jam 10 itu kosong. Ada, Dari Pak, jam, untuk MKP Mikologi dari jam 8 sampai 9.50. oh, ada MKP. Oke, MKP-nya apa? Mikologi ya? Sama. Tapi MKW nggak ada ya? Enggak ada. Oke. Ada dua opsi. Ini saya sampaikan di awal supaya kita sepakati. Ini hari Jumat. Jadi bagi yang Muslim, laki-laki Muslim itu nanti akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi sepertinya tidak mungkin kita akan selesai di 11.50 sesuai jadwal. Maksimal sekali mungkin 11.30. Gitu ya. Itu mungkin bisa kita sepakati. Kalau nanti materi yang memang dirasa cukup banyak dan dalam tanda kutip cukup berat, saya akan memajukan perkuliahannya di mungkin 9.45, 15 menit lah mungkin. Tadi apa mikologi aja ya, Salma ya? Atau ada MKP lain? Mikologi aja sih, Pak. Kan sampai 9.50 ya dia ya. Iya, betul. Ah, jadi harapannya ya 5 menit terlambat atau nanti saya akan mulai 9.30 atau 9.45. Eh, nanti Chandra boleh deh bikin list siapa aja yang ngambil mikologi atau jangan-jangan ada MKP lain lagi. Jadi orang-orang tersebut nanti akan saya berikan toleransi lebih untuk terlambat, join terlambat gitu ya. Baik, Pak. Itu ya, jadi kesepakatannya gitu.
eh, saya infokan di awal karena ini kebetulan hari Jumat dan tidak mungkin 11.50 karena waktu zuhur sekarang sekitar 11.55, 2 jam 12 kurang, setahu saya 58 atau 55. Ya, saya harap juga nanti yang Muslim, laki-laki Muslim bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Jadi saya nggak mau nanggung dosa mahasiswa statistika dasar ini ya. Nanti takutnya nanti di akhirat, kenapa kok pada telat gitu ya? Cuma dapat rokaat kedua aja gitu. Oh, ini Paris ini mulainya selesainya telat. Nah, itu saya nggak mau nanti nanggung bebannya. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 pekan awal ini kita online ya. Kesepakatan dari fakultas ada surat edarannya itu kita online 2 pekan ini karena fakultas prodi akan berkoordinasi untuk pencarian ruangan offline. Jadi sedang diusahakan untuk offline. Pekan ketiga kita belum tahu apakah offline atau online dilanjutkan, gitu ya. Nanti saya akan berkabar ke PJMK, ke Chandra. Apakah nanti kita akan tetap online karena keterbatasan ruangan atau offline. Jika offline, opsinya ruangan kelas itu nanti bisa berada di Gedung Hasyim Asyari di GHA atau di Gedung M. Sudah tahu belum Gedung M di mana? Sudah, Pak. Tahu ya? Di mana, Venesia? Di situ, Pak, di dekat Blok M itu sebelah Fakultas Teknik. Fakultas Ekonomi bukan Pak? Ya, oke, udah tahu berarti. Dekat Pasca Sarjana ya, Gedung Pasca Sarjana yang baru ya. Jadi dekat kantin, Blok M, sebelumnya teknik ya sama aja. Atau depannya FBS yang lagi dibangun juga sama. Artinya depannya FE yang gedung FE yang baru, pokoknya di ujung jalan itu nggak jauh dari situ. Itu ada gedung M. Nah, itu ada 4 lantai. Opsinya di situ. Jadi Fakultas MIPA bekerja sama dengan universitas difasilitasi di gedung M. Kita nggak tahu dapat kelas yang mana. Kalau offline, nanti saya akan infokan, tapi mungkin kita akan baru mulai offline di pekan ketiga. Itu ya. Dengan jadwalnya yang sama. Jadi kalau offline mungkin mungkin akan bisa selesai lebih cepat lagi, 11.30 atau bahkan 11.15. Karena lokasi dari gedung M cukup jauh untuk ke masjid, baik At-Taqwa ataupun masjid yang baru sekarang di gedung sebelah MIPA itu ya. Artinya ada waktu khusus untuk perjalanan dan mobilisasi. Itu kondisi secara umum. Oh, ini saya lewat. Oke, saya masuk ke topik. Topik yang akan kalian bahas secara umum, ini sebelah kiri adalah topik, sebelah kanan adalah subtopik. Topiknya ada 8. Topik sampai ke UTS itu akan berakhir di 4 dan 5. Jadi 5 ini masih masuk ke dalam UTS, transisi ke UAS. Sementara 3 sisanya ini topik full untuk UAS. Jadi walaupun 3 topik, ini akan banyak sekali nanti subtopik atau topik atau materi-materi yang akan kita pelajari, gitu ya. Nah, topik yang pertama, insya Allah kita akan membahas tentang konsep dasar pengantar statistika. Jadi kita akan masuk ke dalam konsep, prinsip, tipe data, dan pengumpulan data. Jadi apa itu statistika, ruang lingkupnya seperti apa, prinsip-prinsipnya seperti apa, konsep dasarnya seperti apa. 1.3, 1.4 itu sudah mulai menjurus ke topik yang akan nanti kita akan pelajari ke bahasan selanjutnya, yaitu tipe data dan pengumpulan data. Jadi tipe data ini penting karena kita sebagai biologi yang pertama harus dihilangkan adalah stereotip atau stigma bahwa statistika itu selalu hitungan. Tidak. Jadi statistika itu angka-angka data-datanya tidak selalu angka. Ada yang tahu nggak data apa yang bukan angka di biologi khususnya? Nanti kalian riset, kalian penelitian, PKL, PKM mungkin kalian mengumpulkan data, tapi bukan angka nih, gitu. Tapi ini masih bagian dalam penyajian atau pengolahan statistika. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau berpendapat nggak? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Sepertinya seperti kayak bentuk gitu, Pak. Misalnya apa spesifiknya coba? Bentuk misalnya ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya Apa? kotak. Apa ya? Kayak misalnya bentuk-bentuk
sel gitu, Pak. Bentuk sel. Oke, jadi Venesia mengamati sel, katakanlah penelitian mikrobiologi gitu ya. Ada 100 sel misalkan. Nah, ada bentuk apa aja misalkan Venesia? Tadi ada bulat, terus Bulat mungkin ada yang mungkin seginya banyak gitu, Pak, poligon. persegi banyak gitu ya. Nah, itu kan sebuah data juga, betul. Makasih Venesia. Jadi ada 100 sel nih, Venesia mengamati. Salah satu kolomnya bentuk, nanti oh ini bulat, oh ini bersegi banyak, oh ini lonjong, oh ini elips, oh ini segi 4 misalkan. Itu data, nggak harus angka. Satu lagi boleh deh. Selain itu ada lagi nggak contohnya di dunia Kalau biologi lagi? kalau perubahan gitu termasuk nggak, Pak? Sebentar. Aura. Iya, Pak. Kayak Apa aura? perubahan gitu, Pak. Kayak Misalnya gimana? perubahan. Misalnya osmosis itu Hmm, kayak dari kentangnya dari eh, ke- eh, biasa jadi menggembung gitu. Oke. Berarti Kembang. saya ambil contoh akhirnya misalkan apa? Katakanlah nanti bentuk akhir gitu ya. Kentang 1, kentang 2 gitu ya, aura ya. Iya, Pak, perubahan. Bentuk akhirnya nanti isiannya menggembung. Nanti ada yang normal gitu ya. Atau ada yang menyusut gitu ya, aura. Iya, Pak. Oke, bagus. Itu juga bisa ya. Jadi artinya tadi, itu juga sebuah data. Jadi nanti data itu sangat banyak. Contoh lainnya banyak banget. Misalkan warna bunga, ada yang warnanya ungu, warnanya merah, warnanya putih, itu juga data. Jadi tidak harus selalu angka. Nanti kita akan belajar bahwa data itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Itu ya. Itu tipe data. Dan nanti banyak sekali jenis-jenisnya. Yang berikutnya adalah pengumpulan. Pengumpulan datanya pun juga penting. Kenapa? Karena dalam statistika, ketika kalian mengumpulkan data, terutama data yang banyak gitu ya, kemudian tidak eh, homogen atau pengambilan data samplingnya itu salah, itu nanti akan berdampak pada hasil yang tidak valid. Jadi nanti ada istilah sampling, ada istilah sensus. Kalau sensus berarti bukan sampling, kita mengambil seluruh data, seluruh individu, seluruh populasi, misalkan seluruh organ, seluruh bagian gitu. Itu sensus namanya. Tapi biasanya di biologi nanti ada sampling. Nah, sampling ini berbahaya, hati-hati. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Kenapa? Karena sampling ini harapannya dengan kita mengambil beberapa data saja, itu merepresentasikan banyak atau keseluruhan dari kondisi lingkungan atau data atau populasi tersebut. Gitu ya. Misalkan saya mau sampling eh, tentang kekayaan alam, kekayaan katakanlah gini karena saya minat di anggrek gitu ya. Saya mau sampling jenis anggrek di wilayah Jakarta misalkan. Terus saya samplingnya hanya di sentra-sentra budidaya anggrek, misalkan di Taman Anggrek Indonesia Permai, kemudian di Kebun Binatang Ragunan, kemudian ada di Erpetra ini, Erpetra itu gitu. Itu pasti tidak akan representatif. Kenapa? Karena wilayah Jakarta tidak semuanya bentuknya Erpetra, semuanya budidaya anggrek, tidak semuanya seperti Kebun Binatang Ragunan misalkan. Saya juga harus sampling misalkan di wilayah Jakarta Utara yang dekat pesisir. Ada nggak mungkin di sana anggrek? Saya juga harus sampling di daerah Jakarta Selatan yang banyak perumahan-perumahan besar katakanlah. Apakah ada di sana anggrek gitu? Nah, artinya pemilihan sampel tadi juga penting. Saya sampling hanya di Jakarta Timur saja. Kenapa kamu sampling di Jakarta Timur? Dekat Pak dengan rumah saya. Jadi saya gampang samplingnya. Wah, itu nggak saintifik tuh. Kecuali ganti judulnya. Sampling anggrek di Jakarta Timur. Itu pun juga nanti jadi masalah. Jakarta Timurnya hanya satu kelurahan aja gitu. Kenapa di kelurahan itu aja? Ya Pak, kebetulan ayah saya pegawai kelurahan misalkan. Wah itu juga jadi masalah nanti itu. Jadi nggak mewakili Jakarta Timurnya judulnya. Gitu. Jadi hati-hati dalam sampling tadi. Nanti teman-teman mungkin yang ekologi gitu ya kan suka ada judulnya analisis keragaman bla 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 di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Nah, yakin nggak itu mewakili representasi dari Pulau Tidung?
Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana pengumpulan data sampel yang baik. Topik yang kedua, kalian sudah punya data nih. Kalian sudah tahu data, jenis-jenis data, kalian tadi sudah sampling, punya data. Kalian akan belajar bagaimana menyajikan data yang baik. Ada 2 subtopik di situ, ada pengantar distribusi frekuensi, ada jenis grafik. Jadi kalau kita menyajikan data itu bukan harus dalam data mentah, tapi sebaiknya data yang sudah diolah. Data harian penderita COVID di Jakarta misalkan. Wah, ada 16.000 misalkan. Kemudian kamu tampilkan itu dalam bentuk Excel 7 hari aja seminggu. Orang udah malas baca. Tapi biasanya kalau data COVID itu disajikan di TV, di media itu dalam bentuk apa? Ada yang ingat nggak? Excel gitu? Atau ada? Gimana? Sorry, belum coba saya. Siapa ini? Alma. Atau mungkin kalau yang di TV itu ditunjukinnya Pakai apa Salma? grafik, Grafik apa? Yang Salma ingat? grafik batang ada, grafik yang diagram kan ya, juga ada. Batang ada gitu ya. Jadi bentuknya diagram batang. Diagram garis boleh nggak diagram garis? Bisa Pak. Garis juga bisa. Diagram pen masih oke. Artinya orang lebih enak melihat itu. Oh, ada peningkatan nih ya. Dari mana taunya peningkatan? Ada grafiknya naik. Oh, drastis ya pada bulan Februari. Dari mana tahu Februari? Ternyata dari diagram batang Februari paling tinggi misalkan. Nah, itu adalah bentuk penyajian data. Nah, kalian nanti harus mengetahui juga distribusi frekuensi. Sejauh apa rentangnya? Kalau frekuensinya beragam, katakanlah di suatu hari COVID 0 angkanya, atau cuma 3 orang. Di sisi lain nanti ada 14.000. Range 0 sampai 14.000, 3 tadi saya bilangnya. 3 orang dengan 14.000 orang, kalau disajikan dalam bentuk diagram batang, itu kurang cocok. Yang satu batangnya nggak kelihatan gitu ya, kecil banget. Yang satu lagi, wah tinggi sekali, jomplang. Boleh sih, tapi diakalinya nanti ada angkanya di atas batangnya tuh. Gitu ya, ada angkanya di atas batangnya, ada angkanya. Nah, artinya adalah kita akan pilih mana ya yang lebih baik ya. Data komposisi jenis kelamin di kelas. Saya nggak akan pilih diagram batang, diagram garis. Saya akan pilih nanti pie chart, diagram lingkaran. Jadi ketahuan berapa persennya. Tapi konsekuensinya harus diubah dalam persentase dan seterusnya. Gitu ya, nanti akan kita pelajari pada topik kedua. Nah, topik ketiga, kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan pengantar untuk pengolahan data. Ada statistika deskriptif, statistika eksploratif, dan juga perbandingan data. Apa saja subtopiknya? Ukuran pemusatan data, penyebaran data, dan pembuatan box plot sebagai bagian dari jenis grafik. Kenapa box plot? Nanti ada hubungannya dengan pemusatan dan penyebaran. Karena box plot itu cukup representatif dalam pemusatan dan penyebaran. Di sini kita belajar apa? Kita mengulang sedikit, mungkin materinya pernah dipelajari di SMA. Ada tentang belajar tentang range, tentang nilai maksimum, nilai minimum, kemudian mean, median, modus, interquartile range, atau IQR, Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya. Itu akan kita pelajari di sini. Makanya nanti salah satu inti materi yang ingin saya sampaikan dan tekankan ke kalian adalah bahwa tidak selalu nilai rata-rata itu tepat atau baik disajikan sebagai pusat data. Contoh aja, ini pengantar aja ya. Rata-rata uang jajan mahasiswa, kalian kelas A atau kelas B sih? Suka kebalik saya. Kelas A. Hah? A ya? Kelas A. Kelas A. Rata-rata uang jajan mahasiswa statistika kelas A itu 70.000. Terus ada yang protes, Pak. Nggak 70.000, Pak. Orang rata-rata 20.000, 30.000 gitu. Bapak kok bilangnya gede banget sih, Pak gitu. Ya saya bilangnya rata-rata. Ternyata
ada 3 orang di antara kalian yang jajannya tuh sehari 500.000 misalkan. Kebayang nggak? Yang lain 20, 20, 20. Ada 3 orang 500.000. Rata-ratanya akan narik ke tengah gitu. Sama kayak nilai. Nilai juga nanti juga jadi pertimbangan. Rata-rata itu nggak harus selalu bagus sebagai pusat data. Berapa Pak Rizky nilai rata-ratanya kelasnya? Oh, nilai rata-ratanya 80. Oh, bagus dong 80 gitu. Padahal, wah jangan deh saya ngedoain. Kelas lain aja. Jadi padahal ada kelas itu 20 orang anaknya di bawah 40 gitu. Sisanya nilainya 100, 100, 100, 100. Itu pasti narik ke atas. Sehingga nanti kita mungkin bisa ambil nilai tengah sebagai nilai pusat. Atau kita akan ngambil IQR sebagai nilai pusat. Atau kita akan ngambil nilai lain sebagai nilai pusat. Gitu ya. Kalau sebaran standar. Sebaran itu untuk mengetahui berapa nilai minimum maksimum sehingga nilai di luar itu kita anggap sebagai pencilan nanti. Jadi ada istilah pencilan atau namanya outlier. Oke. Keempat, topiknya kita akan pelajari tentang konsep peluang. Kenapa konsep peluang? Konsep peluang ini adalah nanti sebagai bahan dasar kalian untuk dalam statistik kita akan membuat distribusi normal. Jadi kurva atau grafik distribusi normal itu nanti akan berdasarkan pada konsep atau teori peluang. Diharapkan data yang kita ambil itu semua terdistribusi normal. Bagaimana Pak kalau tidak terdistribusi normal? Katakanlah ternyata ada data yang terpusat di satu daerah atau di satu wilayah atau di satu grup sampel. Nah, nanti kita akan normalisasi supaya ada keseragaman data tersebut. Nah, di peluang nanti kita akan belajar konsep peluang dasar. Mungkin teman-teman sudah belajar dulu di SMA, masih ingat nggak ada yang namanya permutasi, ada yang namanya kombinasi, gitu ya. Kemudian ada peluang aturan penambahan, peluang bersyarat. Saya mau milih 3 mahasiswa untuk saya kirim ke Jepang, ada kompetisi. Dari 3 mahasiswa itu 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, itu peluang bersyarat tuh. Jadi pengocokannya berbeda nanti. Berapa peluang untuk kegiatan tersebut? Peluang saya ngambil laki-lakinya, peluang saya ngambil perempuannya, peluang secara total nanti bisa dihitung. Nah, yang terakhir ini hal-hal baru buat kalian, yaitu teorema Bayes. Apa itu teorema Bayes? Singkatnya, teorema Bayes adalah menghitung sebuah peluang dengan irisan peluang yang lain. Contoh, misalkan siapa ya? Misalkan Venesia deh. Venesia itu akan membawa payung kalau dia naik busway. Tapi dia juga kadang nggak bawa payung saat naik busway. Kalau naik kereta, biasanya dia nggak bawa payung. Tapi kadang juga dia bawa payung. Jadi ada variabel bawa payung dan nggak bawa payung, ada variabel naik busway dan naik kereta. Nanti bisa ditanya tuh, berapa peluang Venesia naik busway dan bawa payung. Nah, itu teorema Bayes tuh, dasarnya seperti itu. Yang kita pelajari hanya dua irisan peluang aja. Nanti realnya bisa 14, bisa 15. Nah, itu yang dipakai di Google, dipakai di teman-teman IT. Jadi kalau ada yang teman-teman nanti tertarik mendalami itu, suka pakai Google Maps ya? Udah suka pakai Google Maps ya? Eh tahu Google Maps itu yang dimunculkan itu ada yang tahu nggak? Itu jalan yang paling apa? Kalau kalian nggak bikin pengaturan khusus ya, kayak misalkan hindari jalan tol, hindari apa? Misalkan default, terus dia munculkan, oh dari rumah saya ke Rawamangun lewat sini gitu. Algoritma apa yang dia munculkan? Itu jalan yang apa? Paling cepatkah? Paling dekatkah? Paling apa? Ada yang tahu nggak? Paling cepat bukan, Pak? Siapa nih? Belum muncul. Ayudhya, bener? Iya, Pak. Ayudhya apa? Paling cepat, Iya, Pak. bukan paling dekat. Tapi biasanya kalau kayak gitu di tulisannya tuh misalkan dari rumah saya terus ke UNJ gitu ya, Pak. Nah, Terus nah, ada kayak 3 cabang jalan nanti terusnya kayak di sini ada lebih cepat 4 menit, lebih cepat oh, kayak gitu, Pak. Berarti lebih cepat bukan, Pak? oh enggak, ya nanti saya apa pendapat Ayudhya dulu.
Jangan nanya balik, maksud saya tanya balik. Terus Itu katanya lagi, Ayu dia nanya lagi, kita nggak selesai nih sampai asar nanti nih. pendapat saya Ini yang lebih cepat, Pak. Karena paling kalau tepat. Oke. iya, Karena ada waktunya gitu ya. iya, Pak. Oke, ini berarti banyak yang belum sadar. Nanti saya kasih tahu. Ada pendapat lain nggak? Makasih Ayu dia. Pendapat lain? Atau Biasanya ada yang sudah nggak? yang paling dekat, Pak. Rehan, bener? Ya, Apaan? yang paling dekat, Pak. Paling dekat. Ya. Berarti bukan yang paling cepat ya, paling dekat. Menurut Rehan. Ini Iya, Pak. default pertama kali dia muncul gitu ya. Walaupun tadi yang kayak Ayu dia bilang, Pak ada pilihan Pak, belokan sini 4 menit lebih cepat, belokan sini kayak gitu. Tapi menurut Rehan defaultnya adalah yang paling dekat ya. Oke. Iya. Oke, ini cuma 2 nih. Biasanya kubunya cuma 2, paling cepat paling dekat. Nanti cek di dalam Google Maps-nya. Saya lupa di bagian mana, tapi bagian setting yang pasti. Kalau kalian belum ganti, defaultnya itu adalah yang paling less consumption, fuel consumption. Yang paling irit bahan bakar. Ketemu nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ketemu. Dia itu yang paling less consumption, fuel consumption. Yang paling sedikit bahan bakarnya. Makanya kadang kok saya agak muter ya jalannya ya. Padahal lewat sini lebih dekat. Yang perasaan saya lebih dekat. Kok jadi agak muter ya diarahinnya ya. Itu karena jalan yang dekat tadi kenapa? Macet banget. Atau sebaliknya. Kok saya diarahin ke jalan sini sih? Padahal kan jalan sini macet. Mendingan lewat jalan sana. Walaupun agak muter tapi lancar. Lewat jalan sana betul lebih cepat. Tapi bahan bakar Anda akan berkurang cukup jauh. Biasanya dia itu. Defaultnya adalah settingannya itu. Makanya nanti ada yang merah jalanannya. Merah pekat. Ada yang biru. Ada yang kuning, orange gitu ya. Dia akan menghitung selain waktu. Selain jarak, betul tadi. Tapi dia yang paling penting tadi fuel consumption. Nah, untuk menghitung fuel consumption, tadi yang Ayudia dan Rehan bilang itu jadi parameter peluang, biasnya di situ. Jadi penggunaan teorema biasnya di situ. Jarak dimasukin sebagai sebuah variabel, waktu tempuh juga dimasukin sebagai variabel. Dari mana dia tahu waktu tempuh kita adalah 30 km per jam? Dari variabel lain. Apakah di sana macet? Apakah ada galian? Oh, kalau galian atau macet, ya nih orang paling bisa cuman 10 km per jam atau 5 km per jam aja nih, pelan-pelan jalannya. Pun juga dia ngitung kita naik mobil, kita naik motor, atau kita jalan kaki misalnya. Itu sangat kompleks. Prinsip dasarnya adalah teorema Bayes. Oke, nanti saya kenal beberapa orang junior saya di UI itu yang jadi developer sekarang, jadi mengembangkan minat dia di dunia IT ya, gitu. Jadi salah satunya ya basicnya ini. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik gitu ya, silakan bisa didalami. Nah, topik kelima itu kita akan melakukan pendugaan dan ukuran contoh untuk sebuah sampel. Jadi kita bisa menduga proporsi sebuah populasi, rata-rata sebuah populasi dengan ragam diketahui atau ragam yang tidak diketahui. Pak, ragam itu apa? Nanti kita belajar. Pak, proporsi itu apa? Nanti kita belajar. Atau kita bisa menduga sebuah ragam populasi tadi dari yang ragam tidak diketahui ini. Kita duga dulu ragamnya. Nah, ini dilakukan untuk menguji apakah data kita atau sampel kita itu sudah cukup baik atau belum. Kalau sudah cukup baik, nanti kita akan lanjutkan ke sini nih, ke uji-uji ini. Ini materi full dari UTS sampai UAS. Jadi namanya uji hipotesis. Statistika ini hanya sebagai sebuah tools, sebagai sebuah media untuk kalian mengolah data dengan tujuan tertentu. Biasanya data itu nanti akan menunjukkan apakah
perlakuan saya memberikan ekstrak kacang hijau ke mencit itu berpengaruh nyata terhadap berat badannya mencit. Itu bisa diuji pakai statistik. Jadi kita buat hipotesis bahwa pemberian 5 gram kacang hijau per hari kepada mencit akan meningkatkan berat badannya. Setelah kita uji, ternyata hipotesis diterima. Berarti memang berpengaruh pemberian kacang hijau tadi. Atau setelah diuji, ternyata hipotesis ditolak. Berarti memang tidak ada pengaruhnya. Itu statistik. Uji nilai keragaman bintang laut pada di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Itu bisa diuji apakah nilai keragamannya rendah, tinggi, atau sedang, atau seperti apa. Nah, ini uji-uji ini nanti akan sangat banyak. Ada uji Duncan, ada uji Olgorov-Smirnov, ada uji chi-square, ada uji 2K, nanti macam-macam. Tergantung apa? Tergantung jenis dari penelitian dan hipotesis yang mau kalian ajukan. Dan juga jelas dari jenis data kalian. Apakah datanya parametrik, apakah non-parametrik, dan seterusnya. Nah, poin ketujuh ini lebih menarik lagi, karena nanti kita akan melakukan analisis korelasi. Apa ya korelasi? Ada yang tahu nggak korelasi itu apa ya? Keterkaitan nggak, Pak? Aura, keterkaitan. Misalnya gimana? Misalnya, Kayak gimana ya? apa misalnya? Contoh yang tadi deh, yang saya tadi kasih makan kacang hijau ke mencit. Bisa nggak saya ujikan korelasi? Bisa Bisa. antara berat badan dan asupan yang diberikan. Ada korelasinya nggak? Gitu. Atau saya bisa bilang, saya pengen penelitian nih. Penggunaan kacamata terhadap nilai IPK misalkan. Ada korelasinya nggak nih gitu? Jangan-jangan ada gitu. Jadi mereka yang punya IPK tinggi hipotesisnya itu pakai kacamata misalnya gitu. Saya nggak mendiskreditkan ini ya, yang nggak pakai kacamata nih. Oh, ada Chandra, ada Vanessa nggak pakai mata gitu. Jadi artinya saya bikin penelitian kayak gitu. Jadi ada data pengguna kacamata siapa aja. Jadi cuman isiannya tuh cuman ya tidak. Apakah memakai kacamata? Ya. Pakai kacamata tidak. Itu datanya tuh ada data ya tidak ya tidak. Ada data IPK. Bisa nggak saya korelasikan? Bisa nanti. Ternyata nggak ada hubungannya secara statistik. Oh ya udah, berarti clear. Secara statistik tidak ada hubungan nyata antara penggunaan kacamata dengan nilai IPK. Itu korelasi. Regresi irisan. Jadi regresi apakah ada nanti kalian kadang nanti pemberian kacang hijau. Tadi ada yang misalkan 5 gram, 10 gram, 15 gram. Ada 3 variabel tuh. Ada irisannya nggak? Oh, ada irisannya. Ternyata yang 5 gram sama 10 gram sama aja. Nggak berbeda nyata. Ya udah, mendingan pakai yang 5 gram biar nggak terlalu boros kacang hijaunya. Nah, itu pakai regresi. Efek pemberian minyak kelapa sebanyak 3 sendok, 5 sendok, 10 sendok, 15 sendok, 20 sendok misalnya. Dilakukan uji analisis regresi. Ternyata yang dikasih 3 sendok sama yang 20 sendok sama aja efeknya secara statistik, tidak berbeda nyata. Ya udah, secara kesimpulan sebaiknya pemberiannya 3 sendok saja supaya efisiensi dan efektivitas dari bahan yang kita pakai. Itu regresi. Nah, terakhir adalah konsep ANOVA. Ini akan sering kalian bahas atau banyak digunakan dalam penelitian ANOVA. Jadi ANOVA itu untuk membandingkan juga dari beberapa variabel. Nanti detailnya akan saya jelaskan. Itu ya. Nah, ini nanti harapannya saya masih belum tahu apakah nanti saya ajarkan juga penggunaan software SPSS atau tidak. Tapi yang pasti ini semua akan saya ajarkan dasar-dasarnya, termasuk perhitungannya secara manual.
Kalau kita ada waktu dan nanti memungkinkan, saya akan ajarkan penggunaan software SPSS dalam aplikasi statistika. Bagaimana nanti membacanya, menginputnya, mengolahnya menggunakan perangkat lunak SPSS tadi. Tapi secara umum belum saya masukkan ke dalam RPS. Itu ya. Saya lanjut ya, supaya efisien, nanti kita diskusinya di akhir. Isinya nanti ada presentasi oleh saya, ada diskusi, ada penugasan, ada kasus, ada project. Nah, ini bobotnya dulu deh. Ini UTS dan UAS 3535 ya. Jadi ini 70% tuh dari 35, biar nggak bingung nih. 35 plus 35. Tugas-tugas semua 20%. Jadi lumayan. Kalau kalian rajin mengumpulkan tugas, yang pasti nanti ketika kita masuk ke uji-uji, itu akan banyak latihan. Karena saya pribadi percaya dan punya prinsip, semua jenis materi perkuliahan, materi pelajaran yang basisnya hitungan, fisika, kimia kalau ada hitungannya, biologi kalau ada hitungannya, statistika, matematika gitu ya, itu akan percuma kalau kalian tidak latihan. Pak, saya hafal semua rumus fisika, Pak. Oke, bagus. Dikasih soal, dia bingung. Pakai yang mana ya rumusnya gitu. Saya yakin pernah ngalamin tuh di SMA tuh. Saya juga gitu. Salahnya saya gitu. Jadi saya belajar dari kesalahan dan saya sampaikan ke kalian sekarang. Dulu saya waktu belajar fisika ya saya belajar ngapalin rumus, belajar mengingat rumus gitu ya. Tanpa latihan gitu. Yakin saya hafal semua rumusnya. Nggak ada ya rumus yang nggak saya hafal gitu ya. Dikasih soal nomor 1 gitu. Andi menaiki sepeda dengan kecepatan gini kemudian melambat gitu. Wah, pakai apa? Pakai yang mana ya? Bingung. Artinya nanti setiap masuk ke dalam konsep perhitungan saya akan berikan soal. Nah, kumpulan semua tugas latihan itu penilaiannya 20%. Itu ya. UTS dan UAS jelas. Sikap, kehadiran, keaktifan dan lain-lain itu 10%. Jadi lumayan. Itu ya, tanya jawab, diskusi, menyalakan kamera atau tidak pada online, itu semua masuknya ke sini nih, sikap. 10%. Oke. Jadi semua totalnya 100%. Terakhir aturan. Aturan saya nggak akan mengulang banyak. Mungkin kalian pernah mata kuliah saya juga. Saya hanya menggarisbawahi 3 hal. Yang pertama adalah kehadiran. Saya ingin ingatkan, tekankan bahwa kita ada 16 pertemuan dan aturan dari universitas dan aturan secara umum kayaknya Kemendikbudristek kayak sama. Itu kalian wajib hadir 80%. Sehingga kalian punya 20% untuk tidak hadir. 20% itu adalah tidak hadir yang tanpa keterangan. Pak, kalau sakit gimana? Pak, kalau izin gimana? Silahkan nanti lampirkan surat terlampir. Apakah surat dokter, surat orang tua, dan lain-lain. Jadi ada keterangan kalian izin atau sakit. Nah, yang nanti terhitung sebagai alfa atau 20% adalah yang tanpa keterangan tadi. Izin atau sakit. Gitu. Itu kalian punya hak tuh 20%. Aduh, lagi ada film bagus nih. Masih punya jatah 20%. Nggak hadir hari Jumat gitu. Silakan. Wah, lagi rajin nih misalkan mau Jumatan ke Istiqlal jalan kaki gitu. Harus berangkat dari jam 9 misalkan. Nggak usah kuliah dulu, ya udah silakan gitu. Jadi kalian punya waktu 20% tuh. Tapi itu total sampai UAS. Bukan 20% sebelum UTS, 20% sebelum UAS, enggak. Itu total. Sehingga kalau kalian sudah melebihi sebelum UTS, kalian nggak berhak mengikuti UTS dan UAS. Kalau kalian melebihinya setelah UTS, kalian tidak berhak mengikuti UAS. Jadi 16 pertemuan dikali 0,8 berapa tuh? 16 kali 0,8 berapa? Berapa pertemuan dia? Lagi mas ngitung. Ada bisa bantu nggak? Saya mana ya? Ada bisa bantu? Boleh kali 0,8, boleh kali 0,2 deh. Berapa kali 0,8? 16.
Kurang lebih 13, Pak. Wah, 13. Oke. 13 koma ya? Enggak sih, 12 koma, 12,8. Pak. 12,8 Pak. 13 berarti ya. 3 tuh, 3 kali. 3 pertemuan maksimal. Jadi kalau ada 3 kali udah cukup berarti. Saran saya cuma 2 kali aja. Gitu ya. Jadi kalau 3 kali udah nggak bisa. Udah ambang, bukan nggak bisa. 3 kali udah maksimal. Gitu ya. Itu kehadiran. Nah, pun dengan keterlambatan. Baik ketidakhadiran atau keterlambatan, mohon nanti segera melaporkan ke PJMK atau ke saya langsung. Lapor ke Chandra, lapor ke saya. Setiap harinya Chandra, PJMK akan merekap presensi pada hari itu. Katakanlah Aura nggak hadir, misalkan. Saat itu belum ngabarin ke saya atau Chandra. Akan ditulis sementara Alfa. 1 atau 2 pekan sebelum UTS atau UAS, Chandra akan saya minta untuk merekap presensi. Pak, Aura ada Alfa, Pak. Pastikan memang dia alfa atau dia punya surat keterangan. Oh, waktu itu saya sakit, lupa bilang, nih suratnya ada. Ya udah, yang alfa ganti jadi sakit. Jadi selalu komunikasikan keterlambatan dan ketidakhadiran ke PJMK atau saya. Keterlambatan karena hal-hal yang memang teknis dan urgent, nanti lampirkan surat. Pokoknya lampirannya selalu surat. Supaya menjadi lampiran ditulisnya alfa atau izin. Tapi kalau terlambat memang karena ketiduran, ya udah, berarti memang alasannya nggak masuk ke dalam daftar tadi, gitu ya. Dan nanti setiap keterlambatan itu saya tetap mempersilahkan kalian masuk atau kalian memiliki hak untuk belajar. Tapi nama kalian tidak akan ditulis sebagai hadir, gitu. Pilihannya di kalian. Ah ya udah, dengan nggak hadir sekalian aja, ya silahkan. Tapi yang mau masuk, mau belajar silahkan. Keterlambatannya 15 menit dari jam 10. Singkatnya, katakanlah saya ada kegiatan atau hal lain yang harus saya kerjakan sehingga kita mulai jam 11 misalkan. Saya akan infokan ke Chandra. Chandra, kita hari ini mulai jam 11 ya. Baik, Pak. Wah, berarti boleh nih masuk 11.15. Nggak gitu ya konsepnya ya. Karena kita sudah mulai jam 11, sudah telat. Jadi kalau kita sudah mulai lebih dari jam 10.15, itu keterlambatannya dihitung dari 0 menit. Jadi bukan 15 menit dari jam masuk. Itu ya. Jadi usahakan. Yang penting poinnya dalam hal inilah komunikasi. Ada keterlambatan, ada tidak hadir, segera laporkan ke Chandra atau ke saya. Siapkan suratnya. Oke. Poin kedua yang saya mau ulang. Nanti silakan dibaca ya. Kalau kalian udah punya filenya, nanti silakan dibaca. Yang kedua adalah jaga kondusivitas kelas. Bagaimana cara menjaga kondusivitas kelas? Banyak caranya. Salah satunya dari segi berpakaian, dari segi tingkah laku. Kalau di online juga dari segi teknis. Kalau pakaian jelas ya. Pakaiannya sopan, tidak ketat, tidak transparan, tidak minim. Gitu ya. Apalagi yang pakai Chandra, itu sangat dihindari gitu. Saya nggak bisa bayangin Chandra pakai baju ketat, transparan, minim lagi. Jadi itu dihindari. Mau offline, mau online. Pak, kan di rumah Pak. Males Pak, saya pakai baju rapih. Masa di rumah pakai batik Pak gitu. Nggak masalah. Saya juga sering rapat pakai sarung sama kaos kutang juga pernah gitu. Tapi ada triknya, saya yakin kalian lebih jago. Gimana caranya? Biar aman, rapat online tapi tetap bisa pakai kutang. Gimana? Ada yang tahu nggak? Biar tetap kondusif, tidak mengganggu penglihatan. Ada yang tahu caranya? Diatur kameranya, gimana? Ditadahin mengadah ke atas. Ah, itu dia. Venesia ada pengalaman tuh. Dari leher minimal. Jangan terlalu ngadah ke atas juga ya Venesia ya. Saya punya pengalaman sama mahasiswa tuh. Dikasih lihat jidat gitu. Jadi saya ngobrol sama jidat gitu ya. Karena terlalu ke atas dia gitu. Saya
Saya paham ini triknya karena menghindari pakaian tadi gitu, tapi jangan ke jidat juga gitu. Ya dagu lah gitu ya, leher gitu, dagu. Masa saya ngobrol sama jidat gitu ya. Jadi artinya tadi ya, saya cuma khawatir tadi mengganggu kondusivitas teman-teman yang lain gitu. Jadi apapun lah gitu. Jadi, saya yakin kalian lebih paham. Offline apalagi gitu ya. Saya punya hak untuk mengeluarkan kalian dari kelas kalau saya rasa pakaian kalian tidak pantas gitu ya. Yang kedua tadi etika ya tadi ya, tidak membuat gaduh kalau di online gitu. Kalau ada yang lupa on mic, lupa off mic, mohon dimatikan, atau host nanti mungkin saya bisa bantu matikan. Kadang suka paling sering itu tuh. Mungkin lagi di kantin atau lagi apa dia ngobrol gitu, ngegosipin teman sekelasnya lagi ya gitu. Jadi langsung wah ini kayaknya yang diomongin lagi di kelas ini nih gitu. Jadi dia ngomongin. Untungnya bukan ngomongin saya. Kalau ngomongin saya langsung saya suruh buka siakat, langsung saya isi nilai-nilainya. Jadi artinya mikrofon dalam kondisi mati selama ada yang berbicara. Kalau ada yang mau tanya raise hand dulu atau tulis di chat dan lain-lain. Jadi supaya tidak gaduh di kelas atau di dalam ruang Zoom. Itu ya. Yang terakhir tadi kalau daring nih khusus daring teknis. Yang paling sering adalah masalah background. Ini tadi saya lihatin aman sini. Rata-rata pakai backgroundnya antariksa gitu ya. Jadi hindari gitu ya background misalkan apa Naruto sama Sasuke berantem gitu ya di belakang gitu ya, lagi lawan rubah ekor 9 misalkan lagi, atau yang paling sering itu adalah pakai gambar rumah SpongeBob gitu ya, Squidward-nya lagi joget-joget lagi di belakang, ada SpongeBob-nya loncat-loncat gitu, itu ganggu tuh ya. Pasti pernah lihat, pasti suka ada yang lihat ya, ada yang background rumah SpongeBob tuh pasti ada setiap kelas tuh, pasti pernah lihat lah gitu. Ini alhamdulillah ini nggak ada nih, tadi saya udah screening nih, banyak kan di antariksa, bagus lah gitu. Jadi sesuai tema gitu ya. Jadi kejarlah cita-cita kalian setinggi langit. Walaupun ada juga yang di pantai, misalkan kayak aura gitu, nggak masalah. Jadi hindari gambar-gambar background yang menimbulkan kegaduhan. Ada simbol-simbol tertentu berkaitan dengan sara, norma, etika gitu. Jadi baiknya dihindari. Gitu ya. Nah, poin terakhir, yang ketiga yang mau saya garis bawahi adalah plagiasi. Gitu ya. Saya tidak mentolerir adanya plagiasi dalam kelas ini. Pak, 1+1 kan 2. Jawaban saya sama jawaban dia sama. Iya, benar. Jadi artinya nggak kayak gitu konsep plagiasi. Wah, sama tuh jawabannya, pasti nyontek gitu. Enggak. Jawaban kalian ya harus sama, harus benar semua gitu. Tapi saya yakin cara kalian mendapatkan angka 2 itu beda-beda. Ada yang ditulis dulu mungkin diketahui, ditanya baru dijawab. Ada yang ditulis langkahnya secara teratur, ada yang loncat-loncat, ada yang langsung jawaban, ada yang pakai keterangan. Pasti berbeda-beda. Walaupun ini konteksnya adalah perhitungan matematis. Itu ya. Jadi ketika ada yang terindikasi plagiasi dan sudah terkonfirmasi, baik yang memplagiasi atau diplagiasi akan mendapatkan nilai 0. Pada UTS, UAS, laporan, tugas, atau bentuk evaluasi lain. Itu ya. Nah, terus yang saya tekankan juga, poin berikutnya terkait plagiasi ke mahasiswa saya adalah terkait penggunaan AI. Saya pribadi tidak melarang kalian menggunakan AI, silakan. Itu kemajuan zaman, harus kalian bisa manfaatkan. Yang ingin saya tekankan atau ingatkan ke kalian adalah hati-hati dalam menggunakan AI. Periksa kembali. AI itu sebuah tools. Dia hanya mencoba mencerna apa yang kita program, kita minta. Kadang apa yang dia keluarkan berbeda sama yang kita maksud. Nah, jadi cek lagi. Ini mah kebanyakan nih, nggak usah sampai sini aja. Nah, udah. Copy paste-nya atau salin atau tulis yang sesuai kalian mau. Atau malah nyimpang gitu ya. Loh kok ini yang keluar gitu, hati-hati. Takutnya salah kopas. Nah, kenapa saya menekankan hal itu? Kalau kalian langsung pakai AI, langsung copy tanpa dipikir, langsung paste, saya yakin aspek plagiasinya pasti kena. Karena mungkin ada teman kalian juga yang pakai ChatGPT atau pakai platform lain
yang sama kayak gitu, copy paste, itu pasti persis. Karena AI akan mengeluarkan hal yang sama ketika program atau perintah dasarnya sama. Jadi hati-hati. Gitu ya. Ini referensi utama. Saya pakai 2. Ada Triola, ada Mendelhall. Walaupun nanti PPT saya atau materi saya gabungan dari banyak sumber. Tapi untuk bacaan kalian bisa pakai Triola dan Mendelhall. Ini Elementary Statistics. Yang ini Introduction Probability Statistics. Sudah. Ini nanti detailnya kalian baca aja. Pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, dan seterusnya. Oke, dari semua yang saya sampaikan, topik, aturan, bobot, hal-hal teknis lain, terkait perkuliahan, jadwal, waktu, semuanya, ada yang mau didiskusikan, mau disanggah, mau ditambahkan, mau ditanyakan, silakan. Pak, izin tanya aja sih, Pak. Sama. Suaranya jelas kan ya? Jelas. Saya izin tanya aja, tadi kan Bapak sempat singgung yang plagiasi ya. Nah, untuk Ya. plagiasi, ya betul, untuk plagiasi itu kan tadi Bapak sempat singgung juga kalau misalkan yang plagiat dan yang diplagiat itu tuh 0 nilainya. Cuman kalau kasusnya itu yang diplagiat nggak tahu kalau dia diplagiat, itu tuh gimana Pak? Maksudnya Baik. nggak ada, dia nggak tahu nih, mungkin kan kita mungkin ya, bakal upload di Drive, tapi kita juga nggak tahu Ya. bakal plagiat atau Paham. enggak gitu. Itu gimana Pak? Makasih. Paham. Makasih, Salma. Ini pernah muncul tadi, betul tadi kasusnya yang Salma bilang. Drive gitu kan. Trik klasik lah gitu. Jadi saya udah pernah jadi kalian dulu gitu ya. Jadi makanya saya menghindari nanti penguploadan Drive. Kalau nanti penguploadan Drive, saya akan tandai siapa yang masuk lebih dulu dari waktu. Gitu ya. Opsi pertama tetap pakai Drive. Ini kita studi kasus aja ya. Opsi pertama terkait plagiasi kita pakai Drive. Kumpulin tugas ya. Ini Drive-nya, kumpulin. Gitu. Yang terakhir ngumpulin ternyata adalah menggabungkan, apa dia, mengelaborasi jawaban-jawaban dari teman-teman sebelumnya. Saya akan short per waktu ya. Orang pertama yang ngumpulin tidak mungkin mengambil jawaban dari yang lain. Kalau dia kerja kelompok atau kerja sama bisa jadi. Tapi asumsinya ketika dia lebih dulu dengan pengumpulan kedua agak jauh jaraknya katakanlah, itu indikasi pertama dia tidak memplagiasi. Apakah dia akan diplagiasi? Bisa jadi. Orang terakhir ternyata saya buka, benar. Jawabannya mirip sama si A, mirip sama si C, sama si X gitu ya. 3 orang dia plagiasi total. Nanti tadi kalau kalian mendengarkan ada selain tahap dugaan, saya akan konfirmasi, ada tahap konfirmasi. Salma, ini jawaban Salma sama kayak jawabannya Chandra misalnya. Biarin PJMK aja jadi target saya kalau jadi contoh gitu ya. Sama kayak jawaban Chandra nih. Sama kerja kelompok atau memang ada yang saling mencontek misal. Oh enggak Pak gitu. Saya tahu Salma duluan, Chandra belakangan ngumpulin. Enggak Pak, kita nggak kerja kelompok gini-gini. Oke. Terkonfirmasi memang Salma tidak tahu adanya plagiasi itu. Nah, ketika sudah terkonfirmasi, saya hanya membuat 0 si pemplagiasi. Siapa? Si Chandra. 0. Setelah saya konfirmasi juga sama Chandra. Chandra, jawaban kamu sama Salma tuh sama. Salma ngasih jawaban ke kamu, apa kamu lihat jawaban Salma gitu? Saya lihat Pak gitu. Salma nggak ngasih jawaban ke saya. Oke, berarti satu arah nih, nggak 2 arah. Gitu ya. Konsep pertama. Konsep kedua, makanya nanti kadang pengumpulannya pakai Drive. Pakai Google Form. Ini buat Chandra juga. Jadi nanti submit by Google Form. Biasanya kalau Google Form dia nggak akan tahu, nggak bisa ngeliat yang lain. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi kita nggak pakai masukin Drive lagi. Itu opsi yang kedua ya. Opsi ketiga UTS UAS offline. Jadi UTS UAS kemudian offline. Di kelas
Ini harus jadi bahan perhatian buat Salma dan teman-teman yang lain. Jadi, konsep satu arah seperti yang tadi saya contohin kalau di kelas, itu hampir tidak berlaku. Artinya gini, Salma juga harus aware sama sekeliling kalau ada yang berusaha melihat jawaban Salma. Kebayang nggak? Misalkan Chandra udah gini-gini, Chandra nih. Udah panjang gitu lehernya, udah atau bahkan udah deketin meja Salma gini ngeliat gitu. Nggak mungkin tuh. Oh, saya nggak tahu Pak, Chandra nggak ngelihat jawaban saya itu. Oh, itu udah hampir tidak mungkin tuh kalau kayak gitu. Jadi yang kayak gitu tadi yang saya maksud. Itu terkonfirmasi oleh siapa? Saya nggak akan nanya karena saya lihat. Biasanya saya ngawas. Tapi kalau saya nggak bisa ngawas, akan ada pengawas. Nanti pengawas yang akan memantau, dan pengawas baik saya atau nanti orang lain, biasanya laboran atau asisten, dia akan punya otoritas menentukan kalian nyontek satu arah saja atau dua arah atau bagaimana nanti dia. Makanya hati-hati ketika offline. Usahakan gitu. Bahkan ini ada kasus ya, saya sharing aja. Memang sengaja sama membantu Chandra gitu. Aduh, kasihan nih Chandra masih kosong semua nih gitu. Terus tasnya digeser-geser ke kiri gitu. Kayak gini. Jadi dia baca seolah-olah tuh sama kayak baca kertas, cuman kertasnya ke sebelah kiri, matanya sebelah kanan gitu. Jadi mau ngasih lihat ke Chandra gitu. Karena Iqbal lihat Chandra belum ada jawaban. Nah itu jelas ya, itu dua arah. Diplagiasi dan memplagiasi. Tapi kalau yang konteksnya online, yang memang tadi bukan sinkronus, tugas, misalkan latihan, itu ada proses konfirmasi. Sama jelas ya? Iya, jelas, Pak. Oke. Nah lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Aura, silakan. Untuk tugas sendiri itu sebenarnya boleh diskusi nggak, Pak? Maksudnya kayak siapa tahu dia belum ngerti gitu. Paham, paham. Saya tidak menutup kemungkinan kalian kerja kelompok. Silakan. Misalkan di sini Aura yang, wah, yang paling jago nih Aura nih, bikin grafik misalkan. Dia udah bisa bikin grafik macam-macam. Silakan sharing tuh, Aura share ke teman-temannya gitu ya, buat amal jariahnya Aura juga gitu. Nanti kan kalian punya kasus masing-masing. Ini kalau konteks tugasnya pribadi ya. Nanti saya kasih konteks yang kedua. Jadi kalau tugasnya pribadi, pembuatan grafik, ini saya kasih spoiler aja. Contoh kasusnya nggak boleh sama datanya. Data Aura sama data Chandra, oh Chandra lagi gitu ya. Nggak apa Chandra, banyak pahalanya jadi PJMK di sini jadi contoh, jadi banyak ininya. Datanya beda tuh, Aura sama Chandra tuh. Jadi nggak mungkin sama. Tapi Aura pakai diagram batang, Chandra pakai diagram batang yang mirip atau bahkan yang persis. Plagiasi bukan Pak? Bukan. Kenapa? Karena isinya beda. Datanya beda. Kecuali datanya sama persis, jumlah populasinya sama persis, diagram sama persis, itu plagiasi. Konteks tugas yang pertama, ini saya kasih spoiler. Konteks tugas yang kedua latihan. Saya kasih soal, contoh kasus, kalian kerjakan. Kira-kira kayak gini gimana gitu. Nah, terus kalian bahas, kerja bareng yuk, tugas yang kemarin latihan. Sama nih orang yang paling jago misalnya. Dihitung, dikerjakan, terus dapat hasilnya, kemudian dapat hipotesisnya diterima apa ditolak, dapat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bahwa bla bla bla. Itu runutan kalau kita uji hipotesis. Apa yang sudah Aura kerjakan, saran saya jangan disalin persis sama teman-teman semua. Paham nggak? Jadi misalkan kita kerja nih di papan tulis. Foto ya di foto papan tulisnya terus disalin persis sama. Saran saya jangan. Nanti teman-teman alih formatkan lagi aja. Bentuknya berbeda, tahapannya berbeda. Ada yang satu misalkan rata kiri, satu misalkan sama dengannya di rata kanan. Hal-hal detail dan sepele kayak gitu, itu udah jadi pembeda plagiasi. Paham ya? Ini untuk mengenalkan kalian juga.
dengan konsep plagiasi. Walaupun nanti realnya di dalam dunia pendidikan penelitian tuh ada jenis banyak macam plagiasi. Tapi saya memperkenalkan plagiasi yang paling bahaya, yaitu yang benar-benar mirip. Nggak boleh yang benar-benar mirip. Kecuali nanti Chandra nulis, loh ini kok persis sama kayak punya Aura nih. Bawahnya tulis tuh, berdasarkan Aura Maharani 2024. Wah udah tuh. Itu menghindari plagiasi tuh. Ada copyrightnya berarti. Kalau kita di jurnal tuh pakai citasi. Tapi enggak ya, tugas nggak boleh gitu. Nah, artinya latih untuk memparafrasekan, mengubah format. Jadi bayangkan, ini saya kasih tahu tipsnya aja. Oh, tadi saya udah belajar bareng sama Aura dan kawan-kawan. Saya kerjain ulang sambil ingat-ingat caranya. Kebayang nggak? Jadi jangan lihat foto yang tadi di foto papan tulis tadi, nggak usah. Yang Aura kerjain bareng-bareng nggak usah. Lihat soalnya, kerjain ulang. Nanti begitu selesai nyontek baru, sama, alhamdulillah sama. Berarti gue masih ingat, gitu. Itu pasti hasilnya beda sama apa yang tadi dibahas di dalam kerja kelompok. Jadi kalian ulang, karena sejatinya kalau kalian apa belajar itu, walaupun tadi misalkan kerja kelompok atau bahkan konsep yang negatif gitu ya nyontek, itu sebenarnya kalian secara nggak langsung udah belajar 2 kali, 3 kali, 4 kali hal yang sama. Jadi latih aja, tapi dengan cara yang baik. Paham ya? Jadi perbedaan sedikit aja itu dianggap sebagai bukan plagiasi. Di ekologi pun gitu. Saya ambil contoh aja. Aura sampling. Sampling taman belakang GHA kelimpahan capung. Hari ini nih, jam 11.20. Venesia penelitiannya sama. Kelimpahan capung di taman belakang GHA. Dia sampling nanti malam jam 6 sore. Plagiasi bukan? Sama nggak? Enggak, Pak. Oh, variabelnya Pak, semua sama, Pak. Dia ngitung kelimpahan juga, capungnya juga persis, tempatnya sama, iya. Tapi kan ada yang beda, apa? Waktunya. Bahkan dia sampling 13.30 aja, boleh dianggap sebagai penelitian yang baru. Gitu. Kecuali Aura judulnya adalah penelitian sampling kelimpahan capung di taman belakang GHA pada hari Jumat. Nggak boleh ada yang niru penelitian tersebut. Kalau mau niru nanti hari Sabtu ganti. Bayang ya? Karena variabelnya berbeda. Konteksnya gitu. Paham ya, Aura ya? Paham, Pak. Jadi gampang ngecek tugas plagiasi apa enggak. Saya bisa ngeliat bentuknya sama persis saja. Misalnya begini, hanya begini, udah ini pasti ini nyalin, ini dia nyalin gitu. Hindari gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat pertama kali aja udah beda, walaupun isinya sama mungkin, itu tidak tergolong ke plagiasi. Kalaupun plagiasi nanti di dalam level tingkat lanjutnya plagiasi minor. Ada lagi, silakan. Kita punya waktu sekitar 9 menit lagi. Kita batasi ya 11.30. Chandra, PJMK cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Dari yang lain, masih ada yang mau didiskusikan? Bapak, Aura. untuk tadi kan ada surat ya, untuk yang MKP mikologi perlu surat juga nggak, Pak? Buat apa? Izin terlambat gitu. Oh, nggak usah. Paling kalau mau nanti di form 0506 aja di copy. Cukup kok itu. Kan ada form 0506 ya, psikologi misalkan. Itu jadi sebuah dasar bahwa nama-nama ini nanti memang mengambil mikologi, sehingga itu juga kalau misalkan ada topik yang agak berat dan saya putuskan kita maju di 930 atau 945, itu baru saya kasih toleransi. Buktinya apa? Fotokopi siakat aja di form 0506 itu cukup kok. Kan itu kan ada keterangan jumlah mahasiswa segala macam. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan nanti, cukup deh mulai jam 10 aja.
Ya udah, kita mulai jam 10 terus. Ya teman-teman mikologi nggak perlu takut terlambat atau nggak perlu izin. Itu kondisional. Saya hanya ngasih opsi-opsi aja. Bahkan tadi ada opsi saya terlambat jam 11 misalkan. Chandra, kita mulai jam 11 ya. Hari ini nggak lama, saya cuma 30 menit misalkan. Oh ya baik Pak. Itu opsi-opsi kegiatan waktu kita. Bisa maju, bisa mundur. Tapi yang pasti kita sepakati, mungkin, makanya tadi saya bilang, kalau ada yang nggak sepakat silakan didiskusikan. Kita berakhir 11.30 paling lama. Gitu ya, online. Kalau offline mungkin bisa lebih maju lagi. Tapi maksimal sekali 11.30. Karena tadi ada kewajiban yang harus ditunaikan, karena tadi 11.50-an lah. Jadi saya rasa takutnya terlalu mepet. Paling nggak saya memberikan wadah ke teman-teman laki-laki yang muslim waktu yang cukup gitu ya. Terlepas nanti kalian sholat habis komat baru jalan ya itu dosanya masing-masing. Jadi bukan saya yang tanggung lagi gitu ya. Jadi wah mepet nih habis statistik gitu. Oh enggak. Saya rasa 20 menitan tuh cukup tuh buat jalan, buat wudhu gitu ya. Nanti masalah siapa nih? Chandra Muslim, Chandra? Chandra Muslim bukan? Saya Kristiani, Pak. Kristiani, siapa lagi? Kristiani, Pak. Novriantoro. Yang Kristiani di kelas A itu ada saya, ada Venesia sama Cindy, Pak. Oh ya, berarti Novriantoro Muslim ya? Iya, Pak. Ya, jadi saya nggak bisa ngambil contoh Chandra. Misalkan Noviantoro nih, Ananda Rizky. Dia tetap aja sholatnya habis komat baru jalan gitu ya. Itu udah dia yang nanggung tuh dosanya tuh. Paling saya ngasih waktu 11.30 sudah selesai. Nanti kalau misalkan tidak memungkinkan, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya atau ada pertemuan khusus. Tapi tadi makanya silakan kalau ada yang mau menyanggah, dasar saya tadi kita berakhir 11.30, mulai jam 10 pas, atau kalau nanti misalkan dirasa berat, saya majukan 9.45 atau 9.30. Itu. Oke. Tapi kondisional. Kita maju dan kita mulai telat itu kondisional. Tapi berakhirnya saya rasa kita sepakati aja 11.30. Karena kebetulan di semester ini saya nggak tahu nanti ya. Desember, Oktober makin mundur nggak zuhur. Jangan-jangan yang cepat. Karena zuhur sekarang 11.55. Kalau makin mundur ya mungkin kita bisa saya di 11.40 atau 11.45. Tapi saya kasih spare 20 menit sampai 30 menit buat teman-teman yang muslim, laki-laki muslim untuk siap-siap. Masih ada lagi? Silakan. Izin nanya Pak, Rausyan, Fikri. buat penugasan tuh berarti kita bakal sering turun ke lapangan ya Pak? Oh Kayak enggak, buat ngambil data. enggak usah. Datanya nanti itu bisa data imajiner atau data dari literatur. Kalian ambil dari artikel juga boleh. Atau kalian sampling kecil-kecilan boleh. Jadi nggak ada keharusan harus ngambil data yang baku ya, Rausan ya. Jadi kalaupun mau sampling biar lebih real silahkan. Kecil-kecilan aja. Teman-teman tuh biasanya pengalaman kakak kelas kalian tuh ada sampling nanti data berat badan pernah, data tinggi badan pernah, data apa lagi misalkan. Oh, panjang kaki, ukuran panjang kaki sekian sentimeter pernah. Tergantung nanti tugasnya, berapa variabel yang saya minta. Pak, boleh nggak imajiner? Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Tapi rasional ya. Sekalipun imajiner rasional. Jangan kalian imajiner benar-benar imajiner. Contoh, data berat badan. 60 kilo, 90 kilo, 180 kilo gitu. Ada nggak teman kalian 180 kilo? 180? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Rausan ada nggak? Nggak ada ya. Jadi Nggak ada datanya Pak. juga harus rasional. Panjang kaki, nggak salah aja imajiner boleh kok kata Pak Rizky. 14 cm, 14 cm. Emang ada ukuran 14 cm kaki misalkan. Kecil banget gitu kaki apa ponakan saya kali itu. Yang rasional aja gitu. Walaupun boleh imajiner boleh imajiner. Jadi nggak ada keharusan harus sampling data khusus gitu ya, Rausan ya. Jelas ya? Terima kasih. Ada lagi?
Dari Untuk teman RPS nanti akan Bapak kirim apa saya itu, Pak? saya nanti jadi gini, ada edaran dari universitas untuk mengumpulkan dalam sebuah sistem dengan format terbaru. Apakah nanti itu ada di dalam siakat kalian, apa nanti ada di website Prodi, apakah nanti seperti apa, sehingga kalian hanya tinggal unduh, itu nanti saya infokan. Atau nanti misalkan, Pak, saya nggak bisa temukan RPS dimanapun, di website nggak ada info, di siakat nggak ada, ya udah nanti saya japri aja. Oke, baik, Pak. Nah, tapi yang pasti pekan depan, karena kami terakhir 6 September ini diminta untuk mengalih formatkan ke format terbaru. Jadi mudah-mudahan pekan depan. Follow up-nya kalau mau follow up, tunggu sampai pekan ketiga aja, Chandra. Kalau pekan kedua mungkin masih transisi ya. Pekan ketiga nanti diingatkan lagi. Pak, udah pekan ketiga, RPS-nya belum ada, Pak, di mana-mana. Belum saya dapatkan. Ya udah nanti saya japri. Oke, siap, Pak. Cukup? Dari saya cukup, Pak. Dari teman-teman masih ada? Saya hitung sampai 5 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kalau nggak ada, berarti sudah kita sepakati ya hal-hal tadi. Baik aturan teknis, non-teknis, topik, bobot, dan lain-lain. Nanti kalau kalian lupa, akan dibaca kembali RPS-nya terkait bobot, materi, atau apapun.